kehidupan. Setiap insan takkan berarti tanpamu Tuhan. Kasih dan 28 tahun sudah sang mega bintang Nika Ardila pergi untuk selamanya. Setiap tanggal 19 Maret, para penggemar Nika Ardila akan memperingati hari kepergian sang idola. Cinta untuk Nika Ardila masih membara hingga kini, meskipun Nika Ardila sudah pergi selama 28 tahun lamanya. Namun segala sesuatu mengenai dirinya masih begitu melekat di hati banyak orang, terutama para penggemarnya. Gambaran kecintaan pada Nika Ardila terlihat jelas di setiap tanggal 19 Maret. Semua penggemar Nika Ardila dari berbagai kota dan daerah kembali akan memenuhi makam Nika Ardila yang terletak di Desa Imbanegara, Ciamis, Jawa Barat untuk mendoakan sang mega bintang. Sebagai bentuk kenangan abadi yang ditinggalkan oleh almarhumah Nika Ardila, berikut ini ada beberapa hal yang dilakukan oleh Nika Ardila, baik ketika Nika Ardila masih hidup ataupun saat Nika Ardila sudah tiada, yang menjadi salah satu bukti namanya tetap harum dan sosoknya masih tetap dikenang hingga saat ini. Dan berikut rangkuman selengkapnya. Mungkin bagi sebagian besar penggemar Nika Ardila, jiwa sosial Nika Ardila menjadi salah satu faktor yang menyebabkan hingga saat ini mereka masih setia menjadikan Nika Ardila sebagai sosok idola yang tidak tergantikan sampai kapanpun. Di samping itu, tentu saja kecantikan, kemerduan suara dan karisma yang dimilikinya. Banyak cerita mengenai kebaikan hati Nika Ardila yang baru terekspos oleh media justru ketika Nika Ardila sudah tiada. Sewaktu Nika Ardila masih ada, banyak yang belum tahu kalau Nika Ardila mempunyai SLB dan kepedulian yang sangat besar terhadap sesama, terutama pada kaum duafa. Bagi seorang penyanyi profesional, kepedulian kepada sesama bukan hanya diberikan dalam wujud materi secara langsung kepada yang membutuhkan, tetapi juga bisa melalui alunan suara dalam konser-konser kemanusiaan dan rekaman dalam bentuk album yang hasil penjualannya disumbangkan untuk kepentingan kemanusiaan. Nika Ardila telah melakukan itu semua, bahkan setelah ia tiada pun masih bisa beramal dalam bentuk album Dari Hati Untuk Aceh yang ditujukan untuk korban tsunami Aceh di akhir tahun 2004. Dan berikut ini catatan dua album Nika Ardila yang dipersembahkan untuk bantuan kemanusiaan. Yang pertama, jiwa sosial Nika Ardila dalam album rekaman, yaitu album yang berjudul Nuansa Musik Flores yang dipersembahkan untuk perdamaian dunia. Album Nuansa Musik Flores ini diproduksi oleh Bintang Dirgahayu dan diedarkan oleh Oxavia Record pada bulan Desember 1992 dalam rangka mengumpulkan dana bagi korban bencana alam gempa bumi Flores yang terjadi pada bulan Desember 1992 silam. Dalam album ini, Nika Ardila membawakan satu buah lagu, yaitu lagu yang berjudul Nuansa Gadis Suci, yang merupakan soundtrack film dengan judul yang sama. Dengan memiliki album ini, kita juga telah ikut menyumbang, dan hasil dari seluruh penjualan kaset ini akan disumbangkan guna meringankan beban bencana alam Flores melalui PMI DKI. Yang kedua, jiwa sosial Nika Ardila dalam album rekaman, yaitu album yang berjudul Dari Hati Untuk Aceh yang dipersembahkan untuk korban tsunami Aceh. Satu lagi sebuah album yang dipersembahkan untuk korban tsunami di Aceh, yaitu album yang berjudul Dari Hati Untuk Aceh. Ada yang unik di album keluaran Musika Studio itu, sebab ada satu lagu milik almarhumah Nika Ardila yang berjudul Panggung Sandiwara,
Lagu ini turut serta dalam album Dari Hati Untuk Aceh, seperti penuturan dari pimpinan Musika Studio Ibu Acin ini. Kita akan pakai master yang lama, bukan hanya untuk lagu Nika Ardila saja. Beberapa lagu kita juga akan pakai master yang lama. Semua itu dilakukan untuk menghemat waktu. Kalau harus rekaman lagi satu persatu akan memakan lebih banyak waktu, kata Ibu Acin pada saat peluncuran album tersebut di Hard Rock Cafe Jakarta. Selain Nika Ardila, album Dari Hati Untuk Aceh ini juga melibatkan sejumlah penyanyi tenar lainnya, seperti Chrisye dengan lagu Lilin-Lilin Kecil dan Badai Pasti Berlalu, The Rollies dengan lagunya yang berjudul Kemarau, Ebit GAD dengan lagunya yang berjudul Untuk Kita Renungkan dan Berita Kepada Kawan, dan Peter Pan featuring Candil Serius Band dengan lagu yang berjudul Ayah milik Ebit GAD. Masih menurut Ibu Acin, khusus untuk lagu Ayah, Musika Studio tidak menggunakan master lama karena lirik lagu tersebut diubah dan dibawakan kembali oleh Peter Pan plus Candil. Ada juga lagu baru ciptaan Bass Jam yang berjudul Bangkitlah Sahabatku. Album ini juga didukung oleh Hettikus Endang dengan lagu yang berjudul Doa, dan Tamara Blesinski yang menyumbangkan 2 buah puisinya, yaitu Doa Berserah dan Setelah Gempa dan Tsunami. Rencananya hasil dari penjualan album ini akan digunakan untuk pembangunan perkampungan seni dan budaya Aceh di Banda Aceh. Bangunan ini nantinya berfungsi sebagai museum sejarah, perpustakaan, galeri budaya, dan tempat perkumpulan para seniman di Aceh. Yang ketiga, jiwa sosial Nika Ardila untuk mendukung pembangunan sebuah panti asuhan bayi sehat di Bandung. Selain 2 album Nika Ardila yang dipersembahkan untuk bantuan kemanusiaan, semasa hidupnya Nika Ardila juga mendanai pembangunan sebuah panti asuhan bayi sehat di Bandung. Popularitas dan kegemilangan materi tidak membuat Nika Ardila lupa akan sesama. Dari sekian banyak panti asuhan, ada satu panti asuhan yang menyimpan sebuah cerita menarik. Namanya Panti Asuhan Bayi Sehat, yang berdiri di Jalan Purnawarman, Bandung. Nika memang sangat disukai oleh anak kecil. Nika juga tidak segan untuk memberikan kecupan manis pada penggemar yang masih kecil. Rasa cintanya terhadap anak-anak itu pula lah yang mendorong Nika Ardila untuk menjadi salah satu donatur tetap di Panti Asuhan Bayi Sehat di Bandung ini. Di panti asuhan itu ada salah satu anak cacat yang begitu dekat dan sudah dianggap anak sendiri oleh Nika Ardila. Anak itu bernama Tanti. Usia Tanti baru 12 tahun. Sejak lahir sampai berusia 12 tahun, Tanti tidak bisa berbuat apa-apa selain berbaring. Ke panti asuhan itulah Nika Ardila sering datang, dan Tanti adalah harta terindah bagi Nika Ardila. Kalau sudah datang, Nika Ardila pasti berlama-lama memeluk dan mengusap Tanti. Berita meninggalnya Nika Ardila akhirnya tiba juga. Tanti lalu diberitahu para pengasuh bahwa orang yang dekat dengannya sudah meninggal dunia. Sekalipun tidak bisa bicara, raut wajahnya berbicara. Ia sedih dan perasaannya hancur lebur. Sejak saat itu kondisi Tanti semakin memburuk. Tanti tidak lagi terlentang, tetapi Tanti justru menelungkup. Tidak hanya itu, Tanti juga tidak mau makan juga minum. Sudah berkali-kali dibujuk oleh pengasuh, tetapi Tanti tetap saja tidak mau. Tanti benar-benar merasa kehilangan. Siapa lagi yang akan memeluk dan mengusapnya? 2 minggu setelah Nika Ardila meninggal dunia, Tanti pun ikut pergi meninggalkan dunia menyusul orang yang begitu sayang padanya dan yang begitu Tanti rindukan kehadirannya. Kisahnya yang menjadi donatur tetap di panti tersebut juga baru terkuak setelah kepergian Nika Ardila untuk selamanya. Kebaikan hati Nika Ardila itu telah membuktikan bahwa kebaikan hati seseorang memang abadi. Nika dikenang bukan hanya sebatas prestasi keartisannya saja, namun jiwa sosialnya yang begitu luar biasa.
Bukti lain kepedulian sosial Nika Ardila adalah Nika mendirikan sebuah SLB untuk anak-anak tunagrahita pada tahun 1992 saat usia Nika Ardila belum genap 17 tahun. SLB yang dibangunnya itu masih beroperasi hingga saat ini. SLB yang terletak di Bandung itu adalah bukti nyata jiwa sosial Nika Ardila yang sangat tinggi. Nika Ardila memang pergi begitu cepat. Mungkin ini karena Tuhan sudah sangat merindukannya. Semoga idola kita mendapat tempat istimewa di sisinya. Al-Fatihah untuk almarhumah Nika Ardila. Semoga ulasan tentang jiwa sosial Nika Ardila ini menambah informasi dan selalu bermanfaat. Lebih banyak tahu lebih banyak. Terima kasih dan sampai jumpa kembali.